peristiwa pidananya, dan memang proses pengadaannya sudah dilakukan sesuai mekanisme dan prosedurnya, termasuk juga dengan harga pengadaan, ya, sudah berbasis pada NJOP, harga pasar ataupun harga wajar, ya, sehingga KPK dari analisis dan penelusuran yang sudah dilakukan tidak menemukan adanya dugaan tindak pidana, sehingga menghentikan proses penyelidikan itu. Tidak temukan unsur pidana, KPK stop kasus dugaan korupsi lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Dan kini di lahan itu akan segera dibangun rumah sakit internasional sesuai apa yang sudah diusulkan oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Nah, kita bahas topik ini bersama juru bicara Pemprov Jakarta Ciko Hakim dan peneliti Pukat UGM Zainur Rahman. Selamat malam Bapak. Selamat malam Radhi. Selamat malam. Selamat malam Oke. Mas Rahman. Saya ke Bung Ciko dulu. Tadi memang sudah ada lampu hijau katanya ya, kalau kata Mas Pram, Pak Gubernur Jakarta kita, dari BPK, dari KPK, lalu juga ada dukungan, sokongan dari pemerintah pusat, ditambah tadi juga Kementerian Kesehatan. Tapi saya ingin tanyakan begini, Bung Ciko, strategi komunikasi yang dibangun oleh Pemprov Jakarta juga dalam menangani isu lahan Rumah Sakit Sumber Waras pasca penghentian penyelidikan ini oleh KPK. Apa ada upaya khusus untuk membangun kepercayaan publik misalnya terhadap legalitas proses pengadaan lahan itu? Saya rasa gini, kepercayaan publik itu kan timbul apabila memang institusi-institusi penegak hukum ini juga sudah menghentikan kasus. Dan ini sudah cukup rasanya. Jadi memang yang menjadi permasalahan selama ini kan dianggap masih menggantung. Tapi dengan adanya statement resmi dari KPK, dan tentunya juga bukan kita tidak hanya mengunjungi KPK, Pak Pramono Anung beserta tim juga berkunjung ke Kejaksaan dan beberapa pihak-pihak lain yang terkait, dan supaya ini betul-betul prudent, betul-betul in compliance, karena memang kita tahu sudah menjadi karakter Bapak Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, sebagai sosok yang diketahui memang sangat tertib administrasi, dan betul-betul mengindahkan segala aturan-aturan yang berlaku. Tapi di lain sisi juga beliau ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menggantung. Kita tidak hanya bicara soal sumber waras kalau di Jakarta, kita bicara soal tiang monorail misalnya, yang selama ini selama 2 dekade tidak berhasil dibongkar dan tidak ada niatan yang serius untuk membongkar. Dan kita lihat sekarang ada titik terang di mana beliau juga sudah menyambangi KPK terkait ini, begitu juga Kejaksaan dan pihak-pihak lain, dan sekarang sedang terjadi pembicaraan dengan Adikarya untuk kemudian bisa melakukan pembongkaran ke depan. Jadi prinsipnya adalah satu, Jakarta harus betul-betul tuntas permasalahan-permasalahan yang sifatnya mangkrak atau kasus-kasus hukum yang menggantung, agar ada kepastian, dan saya rasa masyarakat dengan sendirinya juga akan menaruh kepercayaan apabila memang ada secara kejelasan. Dan kejelasan itu bisa timbul kalau memang barang-barang atau lahan-lahan maupun aset-aset yang mangkrak ini kemudian dilakukan pembangunan yang baik, yang tentunya tujuan utamanya untuk pelayanan bagi masyarakat. Kita jualannya. Tahu, waras ini ya rumah sakit internasional seperti Sumber Waras yang khususnya kita nggak tahu ke depannya apakah ini akan dikhususkan sebagai rumah sakit kanker atau bukan, tapi intinya memang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Jakarta. Jadi yang dijual oleh pemerintah Provinsi Jakarta selain tadi membersihkan nama lahan Sumber Waras yang sebelumnya disebut bermasalah, sekarang sudah di-clean-kan begitu, tapi ya itu tadi jualannya untuk mendirikan rumah sakit bertaraf internasional supaya tidak jauh-jauh lagi masyarakat berobat ke luar negeri. Tapi saya ini tanyakan juga ini sekali lagi untuk memastikan bahwa benar-benar urusan lahan Rumah Sakit Sumber Waras ini benar-benar clear begitu. Saya ke Mas Rohman. Kalau dari analisis Pukat UGM, kira-kira faktor utama yang membuat KPK menghentikan penyelidikan kasus lahan Sumber Waras ini apa, dan apakah proses pengadaan ini benar-benar bebas dari celah korupsi struktural, Mas Rohman? Iya, sebenarnya KPK sejak 2016 itu sudah pernah menyampaikan tidak menemukan bukti telah terjadinya tindak pidana. Jadi belum masuk proses penyidikan, baru sampai tahap penyelidikan. Nah, memang sebuah sesuatu perkara yang telah berlangsung bertahun-tahun itu harus ada kata putusnya. Untuk apa? Agar ada kepastian hukum. Kalau sudah ada kepastian hukum, bisa diambil kebijakan berikutnya. Apakah misalnya
hasil pembelian lahannya akan digunakan untuk pembangunan selanjutnya atau akan dialihfungsikan untuk tujuan lain, terserah kepada pemerintah selanjutnya. Tetapi dari aspek penegakan hukum, ketika penyelidik melakukan tugas penyelidikan, tujuan utamanya adalah satu, menemukan telah terjadinya tindak pidana. Nah, dalam kasus ini KPK dari tahun 2016 sudah menyampaikan KPK tidak menemukan peristiwa pidana terkait dengan pengadaan lahan ini. Nah, kemudian di tahun 2023 KPK juga mengulangi lagi. Nah, sekarang KPK menegaskan ya sebagai bentuk penegasan kepada publik juga kepada Pemprov DKI bahwa KPK tidak menemukan telah terjadinya tindak pidana sehingga menghentikan proses penyelidikannya. Kenapa KPK katakan tidak menemukan tindak pidana? KPK mengatakan tidak menemukan unsur melawan hukum. Artinya regulasi yang harus dipatuhi dalam pengadaan lahan ini sudah dipenuhi, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi gitu ya, publik juga harus ingat ya, suatu saat jika di kemudian hari ditemukan ada bukti lain yang menunjukkan telah terjadinya tindak pidana, ya boleh dibuka gitu ya. Apalagi ini belum merupakan penyidikan, baru penyelidikan. Tetapi kata putus sekarang, Mas Radi, KPK dengan jelas mengatakan tidak menemukan unsur melawan hukum sehingga tidak ada tindak pidana korupsi sehingga Pemprov DKI bisa memanfaatkan untuk tujuan selanjutnya. Gitu, Mas Radi. Berarti menurut Anda sejauh ini sebenarnya sudah clear ya? Ini ya, dari KPK ini sudah memutuskan bahwa tidak ada celah pidana dalam lahan sumber waras ini. Nah, saya ke Bung Ciko lagi, tapi sekali lagi Bung Ciko, kalau memang KPK memang sudah menegaskan, kalau kata kalau kata Mas Rohman sudah 3 kali bahkan menegaskan. Tapi sekali lagi Mas Rohman juga mengatakan jangan sampai di kemudian hari ada celah-celah lain karena ini masih tahap penyelidikan, ternyata ada bukti baru begitu. Ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Sekali lagi memastikan hal ini supaya terus benar-benar clear dari permasalahan kasus hukum terutama korupsi, bagaimana? Terutama dengan koordinasi dengan KPK nih, Bung Ciko. Ya, yang pertama kita berpegangan tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Rohman ya, tahun 2016 sudah disampaikan tidak ada kasus korupsi di sini, ya kan, tidak memperkaya siapapun secara keuangan dan lain-lain. Yang kemudian ditegaskan lagi di tahun 2023, yang kemudian Pak Pram setelah dilantik tentunya melakukan komunikasi yang intens dengan KPK maupun Kejaksaan dan lain-lain, yang kemudian juga ditegaskan lagi. Jadi kita berpegang pada itu dulu. Ya, kalau kita berwas-was terus, ya kan, walaupun sudah ada statement-statement yang jelas tadi, perkataan-perkataan yang jelas dari KPK, akhirnya nanti ini akan mangkrak, dan kemangkrakan ini juga menjadi pertanyaan ke depan, ya kan. Ada tanah, ya kan, yang kemudian mangkrak, tidak dibangun, padahal ada kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, ini kan ada kesalahan lagi di situ. Jadi kita pilih dulu mana yang lebih baik kita lakukan, apakah untuk kepentingan rakyat banyak, dan memang tujuannya untuk kepentingan rakyat banyak, kita lakukan itu, kita ambil keputusan. Dan terkait dengan apa-apa yang akan terjadi ke depan, ya kita berpegang pada apa-apa yang sudah ada menjadi statement dari pihak-pihak penegak hukum sebelumnya. Dan mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar. Dan kami meyakini apa-apa yang diniatkan untuk kepentingan rakyat dan untuk pelayanan masyarakat, dan apalagi nanti ada kerjasama dengan pemerintah pusat, dan harapan kami ide dari Pak Pramono Anung sebagai gubernur agar ini menjadi PSN, proyek strategis nasional, bisa terlaksana dan kerjasama yang baik antara pusat dan daerah bisa berjalan, sehingga masyarakat Jakarta bisa terlayani dengan baik. Oke, saya singkat saja ke Bung Rohman, Mas Rohman terakhir. Ini kan kasus berawal dari temuan BPK, temuan audit BPK. Nah, kalau begitu, apakah ada kesalahan dalam audit atau bagaimana Mas Rohman sebenarnya sebelumnya itu? Ya, tentu masing-masing lembaga negara punya kewenangan ya. BPK itu kan tugasnya untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negaranya. Tetapi penentuan satu perkara apakah memenuhi unsur tindak pidana korupsi atau tidak, itu kewenangannya KPK. Jadi dua lembaga ini bukan bertabrakan, tetapi memiliki kewenangan yang berbeda. Kalau menghitung kerugian keuangan negaranya, silakan, itu menjadi kewenangan BPK. Tetapi ketika unsur pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang 3199 Junto 20/2001 tidak terpenuhi, maka bukan pidana korupsi. Apa itu? Yang pertama harus melawan hukum, yang kedua merugikan keuangan negara, yang ketiga menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Atau yang kedua adalah terkait dengan penyalahgunaan kewenangan. Selama tidak ada perbuatan melawan hukum atau tidak ada perbuatan menyalahgunakan kewenangan, meskipun bagi BPK itu ada kerugian keuangan negara, itu bukan merupakan tindak pidana korupsi. Apalagi menurut versi KPK,
prosedurnya sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan gitu ya. Ini kan singkat ceritanya Mas Radi, Ya. soal perbedaan NJOP ya. Ya, betul. Jadi kan versi BPK ini harusnya bisa lebih mahal, bisa lebih murah gitu ya. Lebih Kenapa? murah. Karena lebih murah 191 miliar gitu ya. Betul. Kenapa? Karena di Tomang Utara itu harganya nggak segitu gitu kan. Oke. Tapi menurut dokumen ya, sumber waras itu lokasinya ada di Jalan Kiai Tapa. Kalau saya ingat saya kasus posisinya seperti itu. Jadi secara yuridis gitu ya, clear bahwa prosedur yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga Oke. sekali lagi Baik. gitu ya, pemberantasan tindak pidana korupsi itu juga bukan berarti harus gebiah uyah ya. Ya. Harus presisi gitu ya. Jangan sampai juga terjadi malpraktik dalam tanda kutip ya, sehingga kemudian menyasar baik. pihak-pihak yang tidak melakukan kejahatan kemudian harus diproses. Nah, ini sekarang sudah ada kata putus, sudah ada kepastian hukum. Ini juga menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi juga memperhatikan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai profesionalitas, nilai keadilan, sehingga bagi Pemprov DKI silakan untuk dilanjutkan dan nantinya agar rakyat bisa mendapatkan manfaat dari pembangunan itu. Ya, terlebih sekarang juga harga lahan itu naik katanya jadi 1,4 triliun. Jadi sebenarnya sudah untung, tidak ada kerugian lagi. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Dan misi dari pemerintah Provinsi Jakarta juga harus disambut positif untuk membangun rumah sakit internasional. Tapi ya tentu saja Pemprov harus terus berkoordinasi dengan KPK juga secara berkesinambungan untuk tidak ada celah hukum lagi yang bisa dipermasalahkan di kemudian hari. Baik, terima kasih Bung Ciko Hakim sudah bergabung bersama kami dan juga Mas Jainur Rahman di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu. Sehat selalu, sampai jumpa. Dan saudara, setelah jeda kami punya informasi dari selebritas